Halo, salam jumpa. Saya Ida Fitri Dianingrum. Senang sekali bisa berjumpa dalam pelatihan ini. Kali ini saya akan menyampaikan materi pemetaan dan pengembangan tema. Bapak Ibu, apa itu tema? Tema adalah payung seluruh topik-topik yang akan dikelola dalam kegiatan bermain dan bereksplorasi bersama anak-anak. Lebih lanjut, saya akan paparkan apa saja manfaat tema, bagaimana mengembangkan tema, prinsip-prinsip memilih tema, dan seperti apa contoh realnya. Bapak Ibu, manfaat tema yang pertama adalah untuk menyatukan semua program pengembangan yang meliputi nilai moral agama, kondisi sosial ekonomi, aspek kognitif, bahasa, dan juga seni. Nah, tiap anak itu sudah memiliki bekal pengetahuan sendiri. Maka, perlu ada tema dalam pembelajaran untuk menghubungkan pengetahuan yang sebelumnya sudah dimiliki anak dengan pengetahuan baru yang lebih terarah. Untuk guru, tema membantu dalam mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan konsep dan sarana yang dimiliki lingkungan. Lalu, bagaimana cara merumuskan tema? Yang paling urgent ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, mengidentifikasi tema dengan mengamati lingkungan sekitar, sosial budaya setempat, dan yang terpenting adalah bakat minat anak. Dan pada saat yang sama, membuat webbing atau mapping tema pada saat tema tersebut diidentifikasi. Contohnya, tema alat transportasi atau tema tentang binatang peliharaan. Bapak Ibu bisa mengeksplorasi gagasan seputar tema tersebut sekaligus membuat webbing. Nanti hal ini akan kita praktikkan. Dua langkah merumuskan tema tadi dijabarkan lebih lanjut. Setelah tema dipilih dan dibuat webbing, langkah ketiga adalah penetapan subtema sesuai hasil webbing tadi. Ini sedikit tricky, karena pendidik dituntut untuk betul-betul selektif saat menetapkan tema. Langkah keempat, lakukan cek apakah subtema telah mencapai kompetensi dasar. Dan yang terakhir adalah penetapan muatan atau materi pembelajaran. Tema tidak dipilih secara acak, Bapak Ibu. Paling tidak ada 4 prinsip dalam memilih tema. Yang pertama adalah kedekatan. Kedekatan ini adalah kedekatan tema dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan anak. Misalnya, anak dari negara beriklim tropis tentu tidak diberikan tema tentang bermain salju. Nanti akan kita analisa bersama-sama beberapa pemilihan tema yang tidak memenuhi prinsip kedekatan. Prinsip kedua adalah prinsip kesederhanaan, di mana tema yang dipilih adalah tema yang sederhana, bukan persoalan kompleks. Misalnya, tema tentang tanaman. Ini akan kita jabarkan dalam subtema tanaman sayur misalnya, bukan subtema kompleks seperti halnya tanaman organik. Yang ketiga adalah prinsip kemenarikan. Jika anak tak tertarik, maka tentu tema tersebut perlu dievaluasi atau tidak perlu dilanjutkan dan diganti tema lain yang lebih menarik namun tetap relevan. Ini nanti juga akan kita analisa dalam diskusi kelompok ya Bapak Ibu. Prinsip keempat adalah keinsidentalan. Artinya pemilihan tema tidak selalu baku seperti rencana awal tahun. Di tengah-tengah proses belajar dapat pula disisipkan peristiwa-peristiwa insidental penting lainnya. Sebuah tema dapat dikembangkan menjadi subtema, sub-subtema, berbagai bahasan lanjutan, dan seterusnya. Jika pertanyaannya,
seberapa luas sebuah tema dapat dikembangkan? Jawabannya, tergantung seberapa luas guru sanggup memfasilitasi pengembangan tema untuk memberikan pengalaman terbaru kepada anak. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam mengelola sebuah tema? Tidak ada ketentuan. Ini fleksibel ya. Sebuah tema bisa dilaksanakan dalam durasi waktu lama atau singkat, tergantung minat anak dan potensi guru dalam mengembangkannya. Di sini saya tampilkan contoh pengembangan tema subtema yang bisa dibahas. Bapak Ibu bisa mengamati contoh ini, tema diriku dikembangkan menjadi 4 subtema, yaitu tubuhku, identitasku, keluargaku, dan kesukaanku. Dan masing-masing subtema dikembangkan lagi menjadi beberapa bahasan yang variatif. Di sini saya juga berikan contoh tema tanaman yang dapat dikembangkan menjadi sub-subtema yang sangat beragam dan terus dapat dikembangkan tergantung kemampuan guru dan minat anak. Bapak Ibu, apakah sudah mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai tema dan subtema? Saya berharap Bapak Ibu sekalian dapat memahami penjelasan ini agar nanti dapat segera kita praktekkan. Demikian paparan saya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Sampai jumpa.